pandangan melihat apa yang baik, jangan punya pikiran kotor. Karena apa? Karena yang dilihat mata nanti kotor. Hati ini kalau dijaga seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan, kata Rasulullah. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin, ya, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, imanan dikatakan ahsanhum khuluqan, yang mempunyai akhlak yang terbaik. Nabi SAW dikatakan rahmatul alamin Rasulullah. Kita hidup, kita membutuhkan syafaat Nabi Muhammad. Dalam satu perkumpulan seperti ini yang hidup di hati kita Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan hidupnya hati kita Allah hidupkan, matinya kita Allah yang matikan, rezeki kita Allah yang mudahkan, segala urusan Allah yang lancarkan. Yang pertama, al-fakir hormati al-mukarram Seja'far, matan Allah betuli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan asatidzah yang lain, di mana di majelis Al-Marzuq, mudah-mudahan acara maulid ini digabul, diberkahkan, dijadikan suatu acara yang minal makbulin, yang minal mahfudin, diberikan manfaat dunia akhirat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, distafiahkan badan, dan antum-antumah semua hadirah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, distafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW kawajhun qamar, dikatakan Rasulullah. Nabi Muhammad seperti purnama penuh. Rasulullah SAW seperti purnama penuh. Siapa memandang wajah Rasulullah di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, Allah jamin surga. Siapa yang memandang wajah Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, Allah jaminkan surga. Kenapa? Karena dia Nabi Muhammad satu-satunya makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat. Selain Rasulullah nggak ada. Nabi SAW dikatakan al-Imam al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, Sahib Mawalid Simtud Durar, ahsanan nas khalqa wa khuluqa, dikatakan Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia dan akhlak Nabi SAW. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat Allah bersalawat kepadanya Nabi Muhammad SAW. Terus kita mukmin, mukminah, mar'ah, perempuan yang dikatakan ini mempunyai kecenderungan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kafah, yang fardu, bersolawat kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus Allah lipatkan itu pahala 3 kali hitungan kebaikan, dihapuskan dosa, ya, ditambahkan terus. Bahkan siapa orang solawat, dia suruh orang solawat, dari orang yang bersolawat lantaran dia suruh orang itu solawat, Allah beri pahala 1 solawat. Nah, itu diantara barokah, sesuatu yang dapat dia 1 pahala bentuknya besar.
Ya, keberkahan ini apa diantaranya sampai kita akhirat nanti dakhalal jannah. Karena apa? Karena berkah. Segala sesuatu husnudzon, baik sangka. Kenapa? Karena hati kalau kita kebiasaan buruk sangka, hati buruk. Apa pandangan melihat apa-apa yang baik, jangan apa punya pikiran kotor. Karena apa? Karena yang dilihat mata nanti kotor. Apa hati ini kalau dijaga seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan, kata Rasulullah. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin, ya, seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Imanan dikatakan ahsanhum khuluqan, yang mempunyai akhlak yang terbaik. Nabi SAW dikatakan rahmatul alamin Rasulullah. Kita hidup, kita membutuhkan syafaat Nabi Muhammad. Dalam satu perkumpulan seperti ini yang hidup di hati kita Nabi Muhammad SAW. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan faqad ahabbani, orang itu mencintai aku. Ya, karena kita hidup di hati kita Nabi Muhammad SAW. Orang kalau di hatinya nggak hidup Rasulullah, bahaya ini. Orang ini ahli bid'ah ini, hati-hati ya. Nggak ngerti maulid Nabi, bahkan membid'ah-bid'ahkan maulid Nabi. Nggak ngerti tahlilan. Rasulullah wafat, Nabi wafat, kan kurang ajar ya. Rasulullah wafat bi ahsan khitam. Nabi Muhammad dikuburkan, dimakamkan di Madinah. Ya, dikatakan setiap nabi-nabi dan rasul-rasul Allah di mana wafat di situ dimakamkan. Enggak usah diribut-ributkan segala macam. Pokoknya Nabi Muhammad yang paling utama. Ahsanan nas dikatakan sebaik-baiknya manusia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi wafat di Madinah Al-Munawwarah. Sebelum itu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah? Karena itulah akhir hayat Nabi. Nabi lahir di Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Itulah apa yang dikatakan tulisan Allah, takdir Allah, iradah Allah, ketentuan Allah kepada satu makhluk yang Allah dekat, yang paling dekat kepadanya. Allah katakan wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, dan Allah Subhanahu wa taala rabbal alamin, Tuhan seluruh alam. Bayangkan di mana kita hidup, selalu kita akan menemui mati, kita manusia. Al-baqa ilah, yang baqa, yang kekal Allah Subhanahu wa taala. Kita mati di sana apa beruntunglah hadza fulanah, perempuan itu ya, hadhil fulanah, seorang perempuan itu yang apa mengucapkan, menyebut dua kalimat syahadat. Selamat terus dunia akhirat melihat wajah Nabi Muhammad yang dikatakan kawajhun qamar, seperti purnama penuh. Ketika sabit bulan indah, ketika setengah bulan indah, ketika akhir Rabiul Awal kemarin ini Rabiul Tsani bulan indah. Begitu bulan itu keluar terlihat merah luar biasa. Terus Sya'ban dikatakan sebab turun salawat di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Ramadan setelahnya itu apa dikatakan bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan hidup kita Allah rahmati. Apa meninggal bisa husnul khatimah. Kalau Allah enggak rahmah kepada seluruh alam, semua husnul khatimah. Allah akan azab, Allah akan siksa, Allah bisa. Andai kata semua manusia Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah, na'udzubillah min zalik. Tapi karena rahmat Allah, Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulul jannah, kata Rasulullah. Semua umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Tergantung bagaimana kita ya. Dan itu hanya Nabi mengatakan ilaman abah, kecuali yang apa yang nggak mau aja. Bayangkan, berarti hub kecintaan kepada agama yang dibawa beliau Rasulullah SAW ini yang akan menuntun kita sampai kita selamatan fiddin wa dunia wal akhirah, sampai kita ke akhirat nanti. Dalam beragama kita benar ya, dalam hidup kita tertata ya, dalam hidup dengan tatanan ad-din itu dikatakan untuk kita hidup di dunia, untuk kita hidup di dunia ini, terus di akhirat mendapatkan keselamatan. Ini orang yang pandai bersyukur. Apa sih tanda pandai bersyukur? Kata Kiai Dadang Soekarno, orang Ciarutan Ilir sana. Habib suka ke sana. Apa katanya? Dia banyak ucap alhamdulillah. Ya, orang yang pandai bersyukur.
Orang yang apa? Yang hidupnya selalu apa? Ittiba, mengikuti jalan-jalan sependahulunya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu abad yang mana? Salafuna salihin. Yang dulu abad yang mana? Ketika di zaman tabi'in. Yang dulu di abad yang mana? Di zaman sahabatu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu di zaman ketika beliau duduk jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya Nabi dengan pandangan rahmah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini dan besok dan lusa dan nanti asanah setahun sampai kapanpun selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala mengutus satu utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmah kepada seluruh alam semesta ini, kepada waktu yang Allah katakan sesaat nanti yaumul Jumaah itu akan ada hari akhir, yaumul hasyar dikatakan itu hari dihimpunkan segala sesuatu terus Allah hancurkan. Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika waktu itu wa qala al-insanu ma laha, siapa dia orang yang akan memberikan pertolongan kepada setiap diri kita ini manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Karena orang itu banyak salawat ke Rasulullah, dia banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Orang yang beruntung selalu mengatakan alhamdulillah. Allah sudah katakan qul bi fadlillah, katakan terus alhamdulillah wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad SAW. Fa bidzalika falafrahu. Kenapa kita membuat acara seperti ini? Makan makanannya berkah Nabi Muhammad, yang kita minum berkah Nabi Muhammad, wajahnya kita bertatap muka berkah Nabi Muhammad, segala sesuatu Allah atur, waktu Allah tentukan, dan nanti ketika akhir itu Jum'ah Allah katakan sudah hal-hal seperti ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Allah akan berikan apa pahala sebesar apa, wallahu a'lam. Hanya sedekah bantuan yang kita berikan kepada acara maulid, dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Allah ganti dengan sebesar gunung Uhud, hanya sedikit daripada apa mereka menyumbang itu acara maulid, apalagi pahala salawat di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita mengharapkan kebaikan dari Allah, karena kita mengharapkan surga. Nauzubillah min dzalik, orang yang dihisab, yang Allah berikan azab. Wa inna azabillah syadid, Allah katakan. Kenapa? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Karena mereka orang-orang apa yang di hatinya redup ismuh Muhammad, redup nama Muhammad, lama-lama hilang nama Nabi Muhammad, terus reduplah nama Allah. Wa na'udzubillah murtad terus ya. Karena apa? Karena jauh dari rahmat Allah. Gak ada kemauan di hatinya untuk mendekat kepada khairiyah, kebaikan. Allah sudah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Begitu itu di akhirat dia cari Nabi Muhammad, Rasulullah enggak melihat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim isyawatu lahum adzabun adzim. Allah katakan, kenapa? Karena rugi mereka selama di dunia, tapi beruntung kita berkumpul seperti ini masih nyebut nama Nabi Muhammad. Dan apa andai kata pulang dari sini kenapa-napa kita ya meninggal husnul khotimah, bayangkan ya, bawa pulang rezeki, bawa pahala limpah ruah. Dengar tadi Masya Allah Seja'far, Masya Allah berkah. Kenapa? Karena al-ilmu faridatun alal kull muslimin wal muslimah. Dikatakan kalau orang mengharapkan kunci surga, ya harus mengaku umat Nabi Muhammad, harus alim, harus menjadi perempuan alimah, perempuan yang ngerti yang haram, yang halal, yang makruh, yang subhat. Apa subhat? Yang diantara haram dan halal. Apakah subhat dimakan? Kalau subhat dimakan ibarat kita melihat surga, melihat neraka. Na'udzubillah. Memang neraka di sebelah kiri mata kita, memang surga di sebelah kanan kita. Andai kata wallahi hanya setetes, wa na'udzubillah, itu selautan, itu api. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan itulah azab Allah. Wa inna azabillah syadid. Dan sedang apa rahmat Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku enggak akan pernah ya Allah melihat itu azabmu karena kecintaanku kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat manusia yang ihsan hatinya, perempuan mar'atun salihah, abidah ta'iah, yang akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ia selalu berada di belakang suaminya. Kenapa? Taat. Dan itu yang dikatakan ahlil jannah,
orang yang ahlul maghfirah, yang Allah berikan ampunan. Kenapa? Karena sabar. Karena sabar, orang yang sabar ma Allah, innallaha ma'a sabirin. Orang yang baik hatinya, dia akan dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Dia orang apa yang menghidupkan sunnah Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemuliaan seorang karena apa? Karena ia melihat seorang itu mulia di mata orang itu. Dan kita melihat, kita mengikuti Rasulullah yang selalu memuliakan semua orang. Kenapa? Karena itu akhlak ar-raufur rahim yang Allah berikan di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kebaikan Nabi, sudah akhlak mulia Rasulullah, dan Nabi mempunyai akhlak, mempunyai sifat yang ihsan, yang baik. Lah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antumah digabul hajat, disetafiahkan badan, dimudahkan segala urusan, dan apa, dijadikan acara ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkahkan, Allah mudahkan, Allah panjangkan umur sepanjang-panjangnya, Allah berikan rezeki sebanyak-banyaknya, Allah berikan keridhaan. Kenapa? Karena yang Allah ridhai ketika seorang hamba itu selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan miftahul jannah, terus dikatakan kunci surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di surga itu yang paling atas surga, yang paling mulia, surga Sayyidina Muhammad Firdausil A'la, dikatakan apa? Orang akan melihat kita, wajah Rasulullah. Al-Imam Al-Insanul Kamil Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi gak mau masuk ke surga. Andai kata Habib Ali gak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku gak mau masuk ke surga ya Allah. Andai kata di surga aku gak melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barakah yang mulia Sayyidah Alwiyah binti Husain Al-Hadi, ibunda beliau yang merawat, mendidik, memberikan didikan kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sehingga seperti itu. Lah itu perempuan mar'atun salihah abidah ta'iah. Dan terus lihat akhlak Sayyidah Khadijatul Kubra, Ummul Mu'min wal Mu'minah. Ya, semua melihat cara memandang Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Nabi mengatakan Fatimah as-Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah ini penghulu semua perempuan di seluruh alam ini. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus engkau wahai Rasulullah ila rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.